Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Ramadhani, NPM 1901-2019, ingin menjelaskan materi mengenai algoritma LR0 parsing. Oke, langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode parsing untuk bottom-up parser, di mana kita akan membahas mengenai LR parser, di mana kita lihat dulu untuk LR parser sendiri. Oke, di sini untuk LR parser itu terdiri dari 4. Yang pertama ada LR0, kemudian SLR1 atau simple RR, kemudian ada juga LALR1 atau kita sebut sebagai look ahead RR. Kemudian ada juga CLR1 atau kita sebut sebagai canonical LR. Nah, dimana kalau kemarin pada algoritma LL kita butuh first dan follow, baru dari first dan follow ini kita akan buat sebuah table parsing. Ini kalau pada LL1 yang sebelumnya atau pada top down parsing. Nah, kalau untuk di LR parser ini, untuk LR0 dan SLR1 kita butuh yang kita sebut sebagai LR0 items. Dan untuk LALR dan juga CLR ini kita butuh LR1 items. Nah, di sini untuk itemsnya apa saja? Kedua itemsnya ini sama, itu adalah diagram transisi dan juga table parsing. Oke, jadi untuk LR0, SLR1, LALR, dan CLR kita butuh sebuah diagram transisi baru. Kemudian kita ubah dia menjadi table parsing baru. Setelah itu kita melakukan parsing actionnya. Nah, tapi yang berbeda antara LR0 dan LR1 items ini hanya di diagram transisi. Ini dia menambahkan sebuah look ahead. Oke, nanti kita akan lihat apa itu look ahead-nya. Oke, mungkin di sini kita masuk aja mengenai pembahasan di LR0 parsingnya. Oke, misal di sini ada sebuah CFG. CFG-nya itu adalah S, maka A, kemudian A, maka A kecil, A besar, atau B. Nah, di sini kita akan lakukan algoritma LR0. Berarti di awal kita butuh membuat diagram transisi. Oke, konsep dari diagram transisi, misal kita ambil aja dari sini. Kita punya S, maka A besar, A besar. Di sini kita akan berikan dot di awal atau di sisi kiri. Oke, konsep dari diagram transisi itu adalah kita akan memindahkan si dot ini satu persatu karakter sampai dia posisinya ada di paling kanan. Atau misal untuk S maka A besar ini berarti kalau kita pindahkan yang pertama dia akan menjadi S maka A.A. Kemudian kita pindahkan lagi S maka A dan A, baru kemudian dot. Oke, setelah semua nilai dotnya sudah berada di sebelah kanan, berarti diagram transisi itu selesai. Nah, kemudian untuk konsep yang lainnya, oke, kita akan lihat nilai setelah dotnya. Kalau nilai setelah dotnya itu adalah sebuah terminal, berarti kita stop, tidak melakukan apa-apa. Nah, tapi kalau setelah dot ini adalah sebuah non-terminal atau variabel, kita akan panggil variabel tersebut. Misal di sini dot A seperti ini contohnya. Atau ini berarti kita akan panggil si variabel A.
variabel A itu apa saja? Itu adalah A dan A besar dan juga A maka B, dan kita tuliskan lagi dot di awalnya. Oke, di sini ingat, pokoknya saat kita memanggil kita akan memberikan dot di sisi paling kiri. Oke, mungkin kita langsung praktekkan saja. Oke, di sini kita akan memanggil si S, maka A besar dan A besar. Tapi di sini tidak ada untuk memanggil S. Nah, untuk membuat diagram transisi, kita akan buat untuk variabel lain. Nah, di sini misal kita akan panggilnya menggunakan S action. Kita sebut saja S action ini, maka S kemudian kita berikan dot di sebelah kirinya. Artinya apa? Di sini kita akan memanggil simbol awal, berarti dot S, kita lihat di sebelah kanan, dot S itu adalah S. Berarti kita akan panggil si S-nya. S ini apa? S ini adalah A dan A. Kemudian yang baru dipanggil kita berikan dot di sebelah kirinya. Kemudian kita lihat lagi setelah dot ini, dia ada sebuah variabel. Nah, berarti kita panggil lagi variabelnya. Variabel A itu adalah A dan A besar dan juga B. Nah, setelah kita panggil dotnya, ada di sebelah kiri lagi. Oke, dari sini kita telusuri lagi. Di sini sudah terminal, berarti di stop. Di sini juga sudah terminal, dia stop. Oke, setelah kita stop, berarti ini selesai. Oke, berarti di sini ini kita sebut step awal atau I0 karena sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Nah, kemudian setelah itu baru kita melakukan transisi dotnya. Nah, di sini kita akan lakukan baris per baris. Oke, baris pertama berarti dotnya saat kita pindahkan, ia akan melewati si variabel S. Oke, di sini berarti menjadi S action, maka S dot. Oke. Sama dari sini kita telusuri lagi setelah dot ada lagi enggak. Nah, karena enggak ada, berarti ini selesai. Kita sebut saja ini I1. Nah, kemudian baris kedua berarti dia melewati A besar. Oke, di sini untuk transisinya dia akan menjadi S maka A dot A besar. Kita lihat lagi setelah dot, ini ada A besar, berarti kita akan panggil variabel A. Variabel A itu adalah A kecil A besar dan B kecil. Jangan lupa di sini kita berikan dot di sebelah kirinya. Oke, dari sini sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Berarti ini selesai. Ini adalah I2 kita. Oke, kita lanjutkan di sini untuk A kecil. Berarti menjadi A maka A kecil dot A besar. Oke, di sini kita panggil lagi si A-nya. Oke, berarti di sini kita panggil A itu adalah A kecil dan A besar dan B kecil. Dotnya jangan lupa di sebelah kiri. Oke, sudah tidak ada lagi yang dipanggil. Berarti ini juga sudah selesai. Kita sebut sebagai I3. Kita lanjut di barisan terakhir. Ini untuk B. Berarti kan transisinya menjadi A maka B dot. Oke, di sini sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Kita tulis ini sebagai I4. Oke, ini dari I0 sudah kita transisikan satu langkah menjadi I2. Saya ulangi, menjadi I1, I2, I3, dan I4 beserta pemanggilan variabel setelahnya. Oke, setelah itu kita telusuri lagi satu persatu, mulai dari I1, I2, I3, I4 per barisnya. Oke, kita telusuri dari I1.
dotnya sudah berada di paling kanan. Berarti di sini selesai. Sekarang kita telusuri untuk yang I2. Oke, di sini dotnya masih belum di sebelah kanan. Berarti kita akan transisikan lagi. Oke, baris pertama dulu. Dia terhadap A besar. Berarti menjadi S maka A besar, kemudian dot. Ada yang kita panggil? Kalau tidak ada, berarti ini selesai. Kita lanjut di sini I4. Berarti ini adalah I5. Oke, kemudian baris keduanya ini melewati A kecil. Ia menjadi A maka A dot A besar. Oke, di sini ada yang kita panggil. Itu adalah variabel A, di mana variabel A-nya itu adalah A kecil A besar, dan B kecil kita berikan dot di paling kirinya. Oke, dari sini kita lihat nilai yang kita dapat dengan I3 ini sama persis, berarti kita tidak perlu menggambarkan lagi. Berarti untuk si A saat dia melewati A kecil, dia akan pergi ke I3. Oke, ini kita hapus saja. Oke, sama juga berarti untuk yang baris ketiganya saat dia melewati B, berarti kan dia akan menjadi A maka B dot dia akan pergi ke I4. Oke, yang pasti untuk sebuah step yang sama kita tidak tuliskan kembali, kita langsung pergi ke step yang sudah ada. Oke, I2 udah. Sekarang kita telusuri I3-nya. Berarti I3-nya ia akan melewati A besar. Di sini berarti A maka A kecil A besar dot. Ada lagi yang dipanggil. Oke, di sini setelah dot tidak ada lagi. Berarti ini sudah selesai. Oke, di sini I5 terakhir. Ini berarti adalah I6. Kemudian saat dia melewati A kecil, A maka A kecil dot A besar. Nah, di sini kalau kita tuliskan A kecil maka A besar. Kita akan memanggil lagi si I3 itu sendiri. Berarti saat dia melewati A kecil, dia akan terjadi looping ke dirinya sendiri. Oke, untuk dia melewati B, berarti ini sama seperti I2. Berarti akan pergi ke I4. Oke, sampai di sini. Kemudian kita cek. Ini tadi udah semua untuk I4 juga sudah di sebelah kanan. Kemudian berarti turunan dari 0 ini udah semua. Berarti kita lihat untuk yang I5 juga dotnya sudah berada di sebelah kanan. I6 juga sama, dotnya juga sebelah kanan. Nah, berarti diagram transisi kita selesai. Nah, berarti di sini yang harus kita ingat, proses pemindahan dot itu hanya akan terjadi pada suatu transisi step. Saat kita memanggil dotnya akan selalu berada di sebelah kiri. Oke, ingat itu. Nah, kemudian saat ada step yang sama, kita tidak menuliskannya kembali. Tinggal kita pergi ke step yang sama tersebut. Oke, ini berarti untuk diagram transisinya. Nah, paling yang untuk seperti ini kita juga bisa menuliskan. Misalnya di sini A maka dot A kecil A besar. Saat kita berikan input A, dia akan pergi ke I3. Nah, misal di sini sudah terlalu acak-acakan, kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ia akan menuju I3, ini juga tidak masalah. Oke, diagram transisinya sudah selesai. Kita akan buat untuk di tabel parsingnya. Oke, ini adalah diagram transisi yang sudah kita dapatkan. Berarti untuk tabel parsingnya, ingat, untuk tabel parsingnya di bottom up, kita akan punya yang kita sebut sebagai action dan juga goto. Nah, untuk action ini isinya apa? Itu adalah terminal yang ada beserta stack. Oke, di sini dari CFG kita punya terminalnya. Itu adalah A kecil,
B kecil, dan juga stack. Dan untuk goto itu adalah variabel yang ada, berarti kita punya S dan A besar. Oke, ini untuk nilai kolomnya. Nah, untuk nilai barisnya, kita masukkan itu adalah nilai stack. Kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berarti kan kita punya step 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk action di sini, nanti kita akan punya dua action. Itu adalah shift dan juga reduce. Nah, untuk shift ini akan berlaku untuk action jika step yang kita punya itu bukan step akhir atau posisi dotnya belum di sebelah kanan. Tapi kalau sudah di sebelah kanan, kita akan lakukan proses action reduce. Oke, kita lihat saja di sini. Untuk 0 dari I0, kita akan lihat saat dia melewati S, dia akan pergi ke I1. Berarti kita akan punya dari 0 saat dia melewati S, dia akan pergi ke 1. Kemudian untuk I0 saat ia melewati A besar, dia akan pergi ke 2. Nah, tapi kalau untuk I0 saat dia melewati A kecil, kita akan punya actionnya. Kita lihat I0 ini belum step akhir. Karena belum step akhir, berarti kita akan lakukan shift. Tapi setelah shift, kita akan pergi ke step 3. Nah, begitu juga saat kita berikan inputan B. Karena ini belum step akhir, ingat, yang kita lihat itu adalah step sebelumnya, bukan step tujuannya. Oke, walaupun step I4 ini sudah step akhir, tapi kita lihat I0-nya belum step akhir. Oke, berarti kita akan lakukan action yang sama. Dia akan shift, kemudian dia akan pergi ke I4. Nah, kemudian untuk stack tidak ada ya. Sekarang kita akan pergi ke I1. Nah, saat 1 ini kan tadi sebuah variabel bayangan untuk memanggil si S. Berarti di sini kita akan tempatkan saja 1 saat bertemu stack, kita akan menerima sama seperti di LL1 kemarin. Kemudian kita lihat untuk di I2-nya. I2 saat kita berikan A, dia akan pergi ke 5. Saat kita berikan A kecil, dia akan pergi ke I3. Oke, ingat di sini kita perlu action. I2 ini belum step akhir, berarti kita akan lakukan shift. Kemudian baru kita pergi ke I3. Sama untuk di inputan B-nya. Dia akan lakukan shift dan kemudian pergi ke I4. Oke, kita lanjutkan. I3 diberikan A, dia akan pergi ke 6. Diberikan A kecil, kita akan lakukan shift, kemudian pergi ke I3. Sama, untuk di B juga kita lakukan shift dan pergi ke I4. Oke, sekarang kita lihat untuk di I4. Oke, di I4 ini dia adalah sudah step akhir. Kita lihat di sini, dotnya sudah di paling kanan. Nah, berarti kita akan melakukan action itu adalah untuk reduce. Nah, untuk reduce-nya kita akan simpan untuk semua terminalnya berserta stack-nya. Oke, untuk reduce-nya berarti kita akan reduce si A untuk B. Nah, tapi sebenarnya si reduce-nya ini berarti kita akan mengembalikan nilai B, kita kembalikan dia ke A. Oke. Berarti di sini kita akan lihat untuk di contohnya saja. Saat kita melakukan parsing action-nya, oke, di sini berarti reduce A ke B. A maka B. Oke, untuk yang kelima berarti sama, kita akan lakukan reduce juga. Oke, reduce-nya untuk fungsi yang sama. Oke, reduce-nya untuk fungsi yang mana? Berarti di sini fungsinya untuk si S.
maka A besar, atau jika untuk di fase actionnya, berarti kita akan punya A besar yang akan kita jadikan S. Oke, di sini S maka A besar, S maka A besar, dan A besar sama juga untuk I6. Berarti kita akan lakukan reduce untuk A maka A kecil A besar, reduce A maka A kecil A besar. Oke, ini juga sama. A maka A kecil A besar. Oke, di sini kita sudah dapat untuk table parsingnya. Nah, berarti untuk di table parsing ini kita harus ingat diagram transisinya harus benar terlebih dahulu. Diagram transisinya salah, maka table parsingnya akan salah. Nanti untuk di parsing actionnya itu juga nanti akan bermasalah. Oke, di sini kita akan contohkan saja untuk stringnya. Jadi kan kita akan mengecek dia untuk input A, B, B. Kalau kemarin di LL1 di sini kita akan punya stack, kemudian kita akan pasangkan dengan simbol awal. Oke, karena di sini kita tidak mulai dari top to down. Di sini kita mulai dari bottom up. Kita akan masukkan nilai 0 atau di nilai transisi awal kita. Oke, di sini sama, berarti kita akan punya di sini ada 0 bertemu dengan A kecil. Kita lihat, kita akan lakukan shift kemudian pergi ke I3. Artinya apa? Kita akan lemparkan si A ini ke dalam parsing stacknya. Berarti sebelumnya adalah 0. Berarti kita lemparkan si A-nya. Kemudian setelah A ini sudah berada di parsing stack, kita akan pergi ke stack 3. Oke, berarti di parsing stack kita sudah punya A kecil. Di inputannya A kecilnya akan hilang. Oke, berarti di sini 0 A kecil. Berarti kita akan melakukan shift dan pergi ke 3. Kemudian kita lanjut di sebelah kanannya adalah 3 inputnya. Itu adalah yang paling kiri adalah A, sama berarti kita punya 3 dengan A itu adalah shift kemudian pergi ke I3. Oke, berarti di sini sama. 0 A 3 A-nya kita lemparkan ke parsing stack. Kemudian setelah itu kita pergi ke 3. Kemudian B, B, dan stack. Lanjutnya berarti 3 ketemu B, berarti kita punya shift dan pergi ke I4. Jadi kita punya stack 0 A, 3A, 3B-nya. Kita lemparkan ke parsing stack. Kemudian kita pergi ke stack 4, berarti di sini sisanya tinggal B dan stack. 4 bertemu dengan 6, kita lihat di sini 4 bertemu dengan B, berarti kita akan reduce. Kita akan reduce si B, ini kita kembalikan dia menjadi A besar. Lihatnya di mana? Bukan lihat di input, tapi kita lihat di parsing stack. Parsing stacknya yang mana? Parsing stack yang paling kanan. Oke, kita lihat B-nya yang mana? Di sini B-nya. Oke, ini B ini yang akan kita gantikan menjadi A besar. Berarti kita akan punyanya stack 0 A3 A3, kemudian kita punya A besar di sini. Oke, di sini tetap B dan stack. Nah, kita lihat di sini semua akhirnya adalah posisi stepnya. Di sini setelah kita lakukan reduce, posisinya itu adalah di non terminal atau terminal tidak ada stepnya. Nah, kalau seperti ini kita kembali satu langkah ke belakang, berarti kita ambil dari 3 dengan A besar, kita punya 3 dengan A besar, berarti kita akan pergi ke step 6. Oke, berarti di sini kita akan punya stack 0 A3 A besar dan 6. Di sini sisanya B dan stack. Sama dari sini kita telusuri lagi. Sudah sama seperti sebelumnya. Kita punya 6 bertemu B, 6 bertemu B. Kita akan lakukan reduce. Reduce-nya itu adalah A kecil, A besar. Kita kembali dia menjadi A besar. Oke, berarti kita lihat
A kecil dan A besar yang di paling kanan. Berarti posisinya sampai sini. Nah, ini kita gantikan dia. 0 A kecil, 3 menjadi A besar. Oke, di sini masih tetap B dan stack. Oke, sama seperti tadi. Karena di sini masih A besar, berarti kita lakukan 3 dengan A. Oke, akan pergi juga ke step 6. Oke, di sini sama stack 0, A, 3, A dan 6. Di sini masih B. 6 bertemu B juga sama, kita akan lakukan reduce lagi. A kecil, A besar menjadi A besar. Oke, berarti di sini tinggal stack. Di sini menjadi 0, di sini menjadi A besar, B dan stack. 0 bertemu A besar, berarti di sini akan pergi ke I2. Stack 0 A 2 B. Dan stack untuk di inputannya. Oke, kita lanjut 2 bertemu B. Kita akan lakukan shift. Kemudian setelah kita lakukan shift, kita akan pergi ke step 4. Di sini stack 0 A 2 kemudian 6. Di sini stack 0 A 2 kemudian B dan pergi ke 4. Di sini inputannya habis, berarti kita akan punya 4 bertemu dengan stack. 4 bertemu dengan stack, kita akan reduce. Reduce-nya itu adalah B menjadi A besar. Oke, berarti kita di sini punya stack 0 A besar 2, B-nya ini kita akan jadikan A besar. Di sini stack 2 bertemu A. Ini kita pergi ke step 5. Oke, berarti di sini tinggal stack 0A 2A 5. Kemudian stack. Oke, 5 bertemu stack. Oke, 5 bertemu stack. Kita akan lakukan reduce lagi. Reduce-nya ini adalah A besar menjadi S. Berarti di sini stack, di sini habisnya. Di sini 0 A besar dan A besarnya menjadi S. Di sini stack. Oke, dari sini kita lihat 0 bertemu S. Kita akan pergi ke step 1, berarti tinggal stack 0 S1. Berarti tinggal stack 0 S1 bertemu stack. Saat bertemu stack, oke, di sini berarti akan kita terima untuk si inputan yang kita cek tadi. Oke, mungkin ini saja mengenai algoritma LR. Silahkan pelajari mengenai diagram transisinya dan juga untuk penentuan di table parsingnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.